Halo cuy, jadi di sini gua mau sharing seputar project yang lagi gua jalanin. Anggap aja ini namanya disamarkan nama projectnya jadi yang namanya Zian AI, salah satu web untuk fungsinya menganalisa data berdasarkan kemauannya si pengguna. Nah, sebagai contoh di sini demonya adalah berikan saya produk jaket yang Anda miliki atau toko ini punya gitu. Dan di sini langsung dimunculkanlah respon oleh si AI. Jadi web ini udah berintegrasi dengan AI yang kita punya kemarin tuh di video yang beberapa hari lalu seputar Olama. Jadi buat kalian yang belum tahu langsung aja tonton videonya di sini seputar penginstalan Olama di PC kalian masing-masing biar PC kalian tuh ada AI-nya. Dan sebagai seorang web developer kalau bingung lagi mau ngapain gitu ya dan udah menginstal Olama atau AI di dalam PC-nya, kita bisa bereksperimen dengan hal-hal project yang seperti ini. Nah, di sini langsung AI-nya ngerespon berdasarkan data database produk yang kita punya nih ya. Ada satu jaket, yaitu jaket dengan nama Grok Black, harganya Rp526.500, kuantitinya 16 dan diskon sekian-sekian. Jaket ini berwarna hitam dan memiliki nama bla 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 bla. Nah, gua mau tunjukin datanya dulu di sini. Kalian bisa lihat di sini ada datanya, data jaket Grok. Ini jaket cuman satu di dalam produk list ini, nggak ada jaket lainnya. Sisanya itu kaos kaki, sarung tangan, shirt, shoes, dan celana dan lain-lain gitu. Nah, jadi di sini gua mau sharing aja sekaligus demo. Mungkin aja setelah kalian nonton video ini ada gambaran inspirasi ide project yang bisa kalian terapin ketika kalian udah punya AI di dalam PC-nya. Karena gua rasa mungkin banyak di antara kalian juga yang kebingungan setelah menginstal Olama tuh apa yang harus dilakuin lagi gitu. Masa cuman lewat terminal doang kayak gitu. Nah, si Olama itu kan sebenarnya punya API dan kalian bisa pakai API-nya. API tersebut bisa kalian olah lagi sampai bisa jadi website yang seperti gua ini untuk kebutuhan memberikan layanan tertentu kepada marketnya. Nah, salah satunya yaitu si Gen AI, marketnya adalah untuk seseorang yang pengen nganalisa data. Jadi misalkan punya data CSV kayak beginian, atau data JSON atau data teks kayak gini, atau data apapun itu kita bisa analisa karena kita udah punya AI-nya di dalam mesin atau server atau komputer kalian pribadi masing-masing. Nah, secara konsep bakal gue jelasin nanti sedikit aja. Ini bukan konten tutorial, jadi lebih ke demonstrasi supaya kalian bisa mendapatkan inspirasi project ke depannya mau ngapain aja. Intinya dengan AI yang udah ada di dalam PC kalian, kalian bisa melakukan banyak hal. Dan sekarang kita bakal cobain satu hal lagi. Di sini kan baru berikan saya produk jaket yang Anda miliki. Sekarang berikan saya barang dengan stok dengan jumlah yang paling sedikit atau tersisa sedikit. Apakah dia mengerti atau enggak? Gue juga nggak tahu. Jadi ini belum begitu optimal AI-nya, kadang ngaco. Dan buat kalian sebagai info, di mainan LLM ini atau Large Language Model tuh ada yang namanya LLM hallucination. Nah, itu kalian baca sendiri aja, blog-blognya banyak di Google, AI LLM hallucination. Artinya jawaban yang diberikan oleh LLM ini memang harus di-train sedemikian rupa, apalagi kalau kita mainin berdasarkan data yang kita punya sendiri. Oke, dan ini udah muncul, nggak tahu benar atau enggak. After reviewing the data, I found the product Shirt Sima Red has the smallest quantity which is 5 unit. Apa benar atau enggak ya? Shirt Sima Red yang punya quantity 5. Kita coba cek ke datanya. Lihat Shirt Sima Red kuantitinya cuman 5. Bener banget. Di antara yang lainnya cuman Sima Red yang stoknya paling kecil. Sekarang kita minta stok yang paling gede, yaitu ini harusnya munculnya si Sus Polo Red ya, karena dia punya quantity 46. Yang lain tuh enggak, ada ini nih, Pants Hype Pink. Dia punya quantity 91. Seharusnya kalau kita minta stok yang paling banyak, yang muncul adalah Pants Hype Pink. Apakah dia bisa mengerti atau enggak? Kita bakal cobain. Berikan saya barang dengan jumlah stok paling banyak ya. Dengan jumlah stok paling banyak. Apa muncul sih Hype Pink? Produk Pants Hype Pinks, price 700 bla bla bla, quantity 91. Gokil kan? Terakhir sebelum gue jelasin seputaran konsep yang gue pakai untuk menerapkan project web yang seperti ini, kita demoin sekali lagi. Ini yang biasanya dihalusinasiin sama si LLM ketika promptnya lumayan kompleks. Berikan saya barang dengan warna yang cerah. Nah, definisi warna cerah itu kan rada sulit untuk dijelaskan gitu. Kita bakal coba tanya ke AI-nya apa dia bisa atau enggak.
Karena kan di product name tuh mengandung warna-warna juga. Nih, dia udah muncul walaupun nggak pakai bahasa Indonesia karena seperti yang gua bilang belum gua train begitu matang. Tapi intinya dia ngasih beberapa list di sini. Yang pertama shirt Shima Red yang tadi karena di sini mengandung warna red ya. A vibrant red shirt katanya tuh. Vibrant red shirt. Terus yang kedua pants high pink, a fun pair of pink pants katanya ya. Pinknya itu cerah betul. Dan satu lagi hat breeze yellow, a sunny yellow hat, warna kuning. Ada 3 produk. This item have bright and cheerful colors that might match what you're looking for. Jadi katanya ya intinya ini warna-warna cerah nih, produknya ada 3 biji. Kita coba lihat apa benar atau enggak. Shima, Hypes, dan Breeze. Kita lihat. Shima ini red, benar. Breeze itu si Hat Breeze yellow, bener. Dan ini harusnya green juga masuk ya kan, ada warna green tapi dia nggak kasih. Terus juga ini blue juga kan harusnya cerah tapi dia nggak kasih. Nah itu terlalu ngambang, makanya dia responnya tuh seperti ya kita tetap harus punya keputusan sendiri, nggak bisa semuanya diserahin ke AI karena belum tentu cuman ini produk doang yang cerah. Buktinya di data sini masih ada produk-produk yang cerah lainnya seperti warna blue dan juga green yang belum di-mention. Dia bilang setidaknya ada 3 atau mungkin promptingnya yang harus kita perbaiki lagi supaya si LLM-nya itu begitu jelas memberikan datanya. Oke, sekali lagi terakhir ya, sebelum ke konsep terakhir nih, kita coba minta untuk dia hitungin, kalkulasiin sedikit. Saya mau beli produk dengan harga di bawah 400.000 IDR ya, di bawah 400.000 karena saya memiliki uang sebesar 500.000. Ini lumayan kompleks nih, 500.000 IDR. Berikan listnya dan tolong hitung uang kembalian yang akan saya dapatkan itu berapa. Ini cukup kompleks. Jadi gua punya uang 500.000, gua pengen beli produk yang harganya di bawah 400.000. Tolong hitungin juga kira-kira dari produk itu gue dapat kembalian berapa duit. Lumayan ribet. Nih dia udah jelasin, I can help you find products that cost below, ya, produk yang harganya di bawah 400.000 dia bisa kasih dan mengkalkulasikan dengan uang yang gue punya yaitu 500.000. Ini adalah produk-produk yang cocok dengan budget Anda. Yang pertama adalah Hat Breeze Yellow dengan harga 382.500, matching ke dalam budget gua 500.000. Oke. Terus yang kedua, gua bisa pilih Sock Cozy Green dengan harga 239.000 bla bla bla, masih matching juga di bawah 500.000, di bawah 400.000 juga masih tetap. Dan yang ketiga adalah Belt Classic Brown, masih matching juga dengan spesifikasinya. Nah, kalau misalkan gua pengen beli salah satu produk yang ada di dalam list ini, di dalam 3 list ini hitungannya nih bro, katanya gitu. Wah, menarik sekali. Kalau gue beli Hat Breeze Yellow, gue harus bayar 382.500 dan kembalian yang gue bakal dapetin adalah 117.500 rupiah. IDR 500 dikurangin 3 bla bla bla. Betul banget. Kalau gue beli kaos kaki Cozy Green, gue bayar 230.000, kembaliannya jadi 260. Kalau gue beli sabuk warna brown klasik nih, gue bayar 281 dan kembaliannya 218. Apa benar atau enggak ya? 218. Ya benar sih, harusnya benar sih. Benar. Nah, sebenarnya secara jawaban yang diberikan oleh si AI yang udah gue bikin di sini, dia tuh cukup cukup akurat, tapi terkadang sekalinya bego ya bego gitu loh. Kayak kampret banget nih jawabannya, kadang kayak gitu. Dan itu perlu pengoptimalan yang lumayan rumit dan gue juga masih belajar jadi rada pusing. Oke, sekarang kita masuk ke dalam skema dari konsep yang gue kembangin di dalam Xian AI Web ini. Kurang lebih kayak gini sebenarnya. Sesimpel kayak kita punya AI di dalam server kita atau di dalam komputer kita ya, yang kemarin udah kalian setup juga, yaitu si Olamanya itu sendiri, dan dibantu oleh satu hal yang namanya adalah LangChain. Jadi si LangChain ini bisa dipakai sebagai jembatan untuk interaksi antara apps kita human language dengan system language. Jadi dari apps yang kita punya nih ke LangChain dulu, ntar LangChain masuk ke model balikin lagi. Jadi ini kayak API gitu sistemnya. API yang udah disediakan sama si LangChain itu sendiri, kita bisa lihat langsung di dokumentasinya di sini. LangChain is a framework for developing application powered by language model, ya, LLM. Karena kita udah punya LLM-nya, jadi bisa pakai LangChain. Ini bisa digunakan untuk apa aja? Untuk context aware. Jadi connect a language model to a source of context from instruction view shot bla bla bla. Contohnya misalkan seperti ini. Si ChatGPT itu nggak tahu data produk warung ibu lu,
ya kan. Nah, dengan LangChain, ChatGPT-nya bakal bisa tahu data produk personal yang ada di warung Ibu Lu. Jadi si LangChain ini seenggaknya bisa membuat AI-nya itu berinteraksi dengan sebuah data yang kita berikan, yang kita provide, entah data eksternal atau data internal yang kita berikan dalam format JSON lah, teks lah, PDF lah, image, video, dan lain-lain. Kalian bisa baca-baca langsung seputaran LangChain-nya ini sendiri, ya kurang lebih, sebenarnya sih begitu rumitnya ya. Jadi gue juga belajar ini dalam waktu 2-3 hari tuh cuman baca-baca dokumentasi doang, belum ngodingnya. Dan setelah gue paham baru gue masukin ke dalam penerapan sebuah project, yaitu project si Gen AI ini, dan akhirnya Gen AI-nya bisa seenggaknya model AI yang gue punya di dalam home server gue tuh udah bisa berinteraksi dengan data, dan permintaan dari pengguna itu bisa di-matchingin dengan data yang udah gue provide ke dalam proyekannya, kayak gitu kurang lebih. Walaupun ini memang masih belum banyak yang gue masukin fitur-fiturnya, kayak misalkan datanya kita masukin secara langsung di sini, PDF-nya atau misalkan teksnya atau misalkan CSV-nya, Excel dan lain-lain gitu. Harusnya sih nanti ke depannya bisa juga kita input ke sini datanya, entar menganalisa berdasarkan data yang dimasukkan oleh si pengguna, atau bahkan menganalisa data yang ada di luaran sana secara eksternal dari Google Sheet, Excel yang kalian punya di Google sana atau di Microsoft atau di mana, kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi ke konsep ya. Nah, simpelnya sebenarnya seperti ini untuk si LangChain itu sendiri sebagai penengah. Kalau di kasus yang gue punya ya, LangChain-nya ini ada di tengah-tengah antara model dan juga antara aplikasi yang gue miliki. Nah, tapi kalau penerapan di dalam nyatanya home server gue, kalau tadi garis luarnya, kalau nyatanya di home server gue seperti ini. Front end di sini gue pakai Next.js. Ya, ini pakai Next.js front end-nya, back end-nya gue pakai Bun runtime-nya, dan API-nya di sini pakai Express.js ya. Nah, kenapa pakai Bun, Bang? Karena Bun ini dia sangat well prepare untuk kebutuhan penerimaan file, konversi file dari TXT ke CSV, dari CSV ke JSON, dari JSON kemana dalam read and write sebuah file. Itu dia bagus menurut gua ya. Dan juga Bun ini udah support TypeScript dari sononya, nggak perlu kita setup, udah langsung bisa ngoding TypeScript di backend tanpa harus pusingin konfigurasi. Nah, setelah itu ini front end Next.js ya kan, Next.js front endnya gua bisa interaksi langsung ke Bun, atau front end bisa interaksi langsung ke LangChain. Tapi yang gua pilih adalah front endnya interaksi ke Bun back end yang gua punya. Di sini berperan sebagai API, yaitu pakai si Express. Nah, karena di backend itu ada dokumen yang harus dikirim ke model, sedangkan model belum mengerti seutuhnya dokumen itu tuh sebenarnya maksudnya apaan, maka di sini integrasinya adalah pakai LangChain. Dan LangChain ini nanti bisa lo extend lagi kemana, ke database kayak macam Supabase yang ada di cloud misalnya, atau ke Google Cloud, ke S3, ke AWS dan lain-lain. Nah, untuk sementara di sini gua full ke home server. Jadi dari LangChain-nya itu dia langsung ngambil ke model yang gue punya, entah Llama 3 ataupun Mistral. Nah, jadi dengan kayak gitu gue bisa dapetin web yang seperti ini. Kayak alurnya dari front end ke back end standar, dari back end melakukan penerapan ke LangChain. LangChain-nya itu nanti dia bakal bisa deteksi dokumen yang kita punya, kita bisa split berdasarkan beberapa bagian lagi dari dokumen yang udah dikasih. Kalau misalnya dokumennya gede, kalau saat ini kan gua punya cuma 10 data doang ya. Bayangin kalau ada 1.000.000 data, nah nanti berarti si home servernya membutuhkan resource yang sebesar apa, itu bakal jadi hitungan kalkulasi juga. Nah, di sini kenapa gua selalu bilang home server itu menarik, karena ya kita bisa eksperimen banyak hal. Selalu gua bilang seperti itu. Nggak cuman untuk nampung Ubuntu doang, atau misalkan untuk naro Nginx doang, web server doang, enggak. Tapi kita bisa melakukan berbagai macam hal di luar dunia coding. Yaitu salah satunya adalah kalkulasi budget, terus juga kalkulasi resource yang kayak gitu-gitu. Pembagian resource-nya, deployment dari apps-apps yang kita punya yang paling efisien seperti apa. Terus otomatisasi antar project yang kita punya kayak gimana. Dan sangat menarik sekali. Sampai akhirnya nanti kalian bisa pelajarin berbagai macam hal. Entah dari sisi front end-nya, dari back end-nya, dari tools-tools yang perlu digunain, atau juga sampai ngulik-ngulik servernya itu bisa seoptimal mungkin lah, seperti itu kurang lebih. Codingannya Bang kayak gimana, penasaran nih? Oke, kalau kalian cek ke dokumentasinya si LangChain, untuk instalasinya cukup mudah dan ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi terlebih dahulu, entah itu pakai Node.js, Vercel, Supabase, browser Denoban. Nah, gua combine antara Node dan juga Bun di sini. Nah, untuk saat ini gua lagi coba integrasi ke Supabase dari database yang gue punya di sini. Bentar ya. Ini database Supabase di versi lokal gua dari home server yang gua punya. Ini belum gua siapin.
Gua lagi coba pelajarin yang namanya vektor dulu, karena kalau mau main AI ke database tuh kita harus pelajarin yang namanya vektor. Kalian bisa baca-baca di sini, mana ya dokumentasinya? Coba search aja vektor. Nah ini nih, kita harus belajar seputaran vektor terlebih dahulu kalau pengen mainin database-databasean yang berkaitan dengan AI biar lebih mumpuni lagi, lebih mantep lagi. Ada memori, analytic DB, Astra DB, dan ada juga Supabase di sini seharusnya. Nih Supabase, dan cara penerapannya segala macam semua ada, dan gue lagi progres ke arah sana juga. Tapi untuk saat ini secara konsep sesederhana ini yang gue terapin dan bisa membuat Xian AI-nya berdiri seperti ini, dan bisa dicoba-coba untuk meminta sebuah request berdasarkan data yang ada di dalam database-nya atau dari backend-nya, sehingga user bisa melakukan request berdasarkan data yang sudah disediakan di dalam backend-nya ataupun data eksternal nanti ke depannya. Karena kalau kalian lihat ke Langchain itu dia tuh gila, scalability-nya memang juara banget karena ekosistemnya itu luas banget. Kalian bisa integrasi dengan Gmail, terus search API, Tafili web browser tool, Wikipedia, dan masih banyak hal yang lainnya lagi yang belum gua kulik. Nah, kalau codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi gua pakai TypeScript dan jalan di ban ya, ban runtime-nya. Ini gua bikin API satu biji yang namanya /analyze, yang mana di dalam API ini gua tampung dokumen 10 biji tadi yang ini ya. 10 biji data untuk testing, karena kalau gede-gede ntar gua lama ngetesnya Pak. Jadi sedikit dulu aja tapi sampai efektif ataupun sampai akurat gitu loh kurang lebih. Dan kayak standar REST API aja, tapi yang menarik adalah dari sisi penerapan vektor-vektorannya seru di sini nih Pak. Jadi gua belajar lamanya itu di sini. Bukan lama model ya, tapi lama mempelajarinya itu di area sini nih. Gua bikin satu function untuk mengintegrasikan dengan Langchain nih si API-nya. Ini Langchain ini rada aneh, memang gua rasa kayak nggak umum banget nih, walaupun JavaScript, TypeScript juga, tapi kayak nggak umum gitu. Banyak kelas yang harus kita pikirin, pakai yang mana nih ya. Agak memusingkan memang sedikit, tapi kalau udah kekulik ya jadinya enak. Kita bisa explore lebih dalam lagi seputaran si Langchain-nya itu sendiri. Dan gua sangat sarankan kalian cek langsung link di deskripsi untuk belajar si Langchain-nya secara langsung dari dokumentasinya. Biar nggak pusing dan biar nggak sesat. Langsung ke dokumentasinya aja karena ini lengkap banget. Ada use case, ada docs, ada integration, ada API reference, dan ada community-nya juga, ada tutorial juga, lengkap banget. Untuk kedepannya yang belum masuk sebagai fitur yang udah ada di otak gue adalah di sini gue pengen di sisi front end itu si pengguna bisa masukin data dia sendiri, atau kalau dia nggak masukin data sendiri, misalnya nggak masukin Excel sheet-nya atau misalkan PowerPoint atau apapun itu nggak dimasukin sama si pengguna, kita bisa kasih pilihan di sini opsi lu mau cari data dari e-commerce mana, apakah Tokopedia, Shopee, atau apa. Itu pun kalau gue bisa punya datanya, tapi kan sepertinya tidak ya. Jadi mungkin dari e-commerce yang membuka datanya secara publik kalau ada nanti. Jadi gue bakal coba eksperimen untuk kebutuhan eksperimen, untuk kebutuhan apa lagi anjir, belajar lah intinya mah ya. Intinya itu fitur utama yang belum gue masukin lagi, tapi setidaknya untuk saat ini AI-nya udah bisa respon dan jawabannya cukup akurat gue rasa berdasarkan prompt yang gue kasih. Jadi Xian AI-nya udah lumayan lah, mungkin 70%-an nih, udah bagus. Kalau UI sih nggak begitu penting untuk saat ini, gue lebih ngejar ke functionality dan juga integrasinya dulu. Dan terakhir untuk datanya itu sebenarnya gue udah cari-cari juga, ada di Kaggle tuh banyak ya. Di sini gue bisa dapetin data Zara ya, Zara tuh fashion store gitu, ada banyak banget nih, ada ratusan data sebenarnya. Dan di Kaggle tuh banyak banget data yang bisa kita pakai untuk pengetesan lah, dummy data. Nggak tahu data benar atau enggak, tapi intinya bisa dipakai sebagai olahan untuk kita masuk ke AI model yang kita punya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Semoga kalian yang web developer dan melakukan eksperimen di luar bidang webnya, misalkan di bagian servernya, mainin si olamanya, modelnya, itu bisa lebih explore dari berbagai macam sudut pandang lagi. Belum lagi suatu saat nanti mungkin kalian bakal berpikir dari sisi bisnisnya, gimana cara menghasilkan uang dengan produk yang udah kita bangun yang berkaitan dengan AI ini. Semoga bermanfaat. Gue Ade Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya ide silahkan langsung masukin aja di kolom komentar. Mungkin suatu saat kita bisa kontenin juga ya. Bye bye.